Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harrison Ribon TV melaporkan langsung dari depan gedung DPR MPR 3 Agustus 2020. Terima kasih kawan-kawan semuanya, biarpun tidak banyak, tapi kita datang ke sini mengingatkan pada dewan kita yang di dalam agar Omnibus Law Cipta Kerja ini jangan sampai disahkan atau diperlakukan, karena kalau ini sampai diperlakukan ini berarti penjajahan, ya kan, penjajahan jilid 2 seperti kolonial Belanda dulu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepolisian, Bapak Abri, dan semuanya yang terkait di sini ikut mengamankan. Dari kemarin Bapak Kepolisian dari sini sampai Menteri Perekonomian mengawal kita. Saya ucapkan terima kasih, saya karena yakin Bapak Polisi, Bapak Tentara pun tidak setuju dengan Omnibus Law, cuma tidak terucap saja, ya. Saya panggilkan semua pimpinan-pimpinan aviasi agar naik ke mobil komando untuk menyampaikan aspirasi politiknya, ya. Dan sebelumnya Bung Rigen selaku Sekjen KSPI, Sekjen SPMI, ya, saya harapkan naik untuk membuka rangkaian acara yang akan dijalankan dari pagi ini sampai sore nanti. Bung Winarso yang punya wilayah Jakarta, Perda Jakarta, naik ke mobil komando. Ya, ketua Perdanya ya. Mana Bung? Mari Bung Rigen. Oke, kepada rekan-rekan media, di sebelah kanan sini akan dilakukan konferensi pers oleh pimpinan organisasi dari KSPI. Rekan-rekan perwakilan diharapkan segera merapat ke sebelah kanan. Bung Winarso selaku Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, konferensi pers bersama dengan rekan-rekan pimpinan afiliasi yang lain. Ada juga rekan-rekan perwakilan dari KEP, kemudian dari SPN, perwakilan pimpinan dari ASPEK. Silakan berada di sebelah kanan mobil komando. Kepada rekan-rekan media, 5 menit lagi kita akan melakukan konferensi pers. Selamat siang. Ini terkait dengan demo hari ini dari KSPI. Ini sebenarnya dalam RUU Omnibus Law, demo tentang Omnibus Law. Apalagi yang menjadi masalah dan kemudian apa saja yang bisa dijabarkan pada demo hari ini? Ya, terima kasih. Saya Rideno Tabajis sebagai anggota Majelis Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, sekaligus sebagai Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Federasi FSPMI, afiliasi KSPI. Hari ini kami melakukan aksi kembali di gedung DPR RI ini karena kami mendapat informasi pada hari Sabtu yang lalu bahwa hari ini akan diadakan rapat oleh Balik. Ya. Nah, hal inilah yang memicu yang kami hari ini aksi di gedung DPR RI. Kenapa? Karena sepemahaman kami bahwa RUU Cipta Kerja di Omnibus Law ini sementara dipending.
Tapi nyatanya, faktanya, dalam suasana masih pandemi COVID-19 ini, dan yang lebih gila lagi adalah situasi resesnya DPR RI. Konon ya dari anggota DPR RI menyatakan tidak akan ada persidangan-persidangan, tapi faktanya Balik RUU Cipta Kerja di Omnibus Law ini melakukan persidangan hari ini. Nah, untuk itu kami dengan sangat relatif ya, anggota kami karena terbatas, karena ini informasi hanya kami dapatkan di hari Sabtu, maka hari ini kami melakukan jumlah dengan yang terbatas ya. Nah, kenapa kami aksi? Jelas ya. Ini ada dua hal. Pertama, dari sisi informasi yang kami terima bahwa tatip DPR RI ketika masa reses tidak boleh melakukan persidangan-persidangan. Tapi ini faktanya ada. Kedua, sampai hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI ketuanya Mbak Puan Maharani itu belum menyatakan mencabut tentang di pendingnya atau di call-nya RUU Cipta Kerja tentang di Omnibus Law ini ya, di klaster ketenagakerjaan. Nah, dengan demikian kami hari ini mewarning kepada DPR RI, pertama minta dibatalkan. Ya, sidang hari ini minta dibatalkan ya. Kalau tidak, maka kami akan melakukan terus-menerus ya untuk aksi di depan DPR RI. Kemudian kami juga akan melakukan aksi nanti yang besar adalah tanggal 14 Agustus 2020. Mungkin itu akan dengan jumlah massa yang puluhan ribu ya. Kenapa? Karena memang kami sudah merencanakan dan sudah mempersiapkan itu. Kemudian, kenapa kami tetap menolak? Sudah sangat jelas. Perkembangan terakhir bahwa draft dalam RUU Cipta Kerja ya di Omnibus Law ini tidak merubah, tidak meminimalisir apa yang awalnya kami tolak. Ada 9 alasan kami menolak itu. Informasi yang kami dapat sampai hari ini pun draft itu tidak dirubah. Draft itu tidak ada yang di-drop atau draft itu tidak ada yang diperbaiki. Nah, dengan demikian, maka proses dalam kurun waktu 1-2 bulan terakhir ini di mana kami ada komunikasi dengan para pemangku negeri ini, ternyata secara substantif itu tidak mempengaruhi apa-apa. Nah, kalau memang demikian, maka tidak ada pilihan lain bagi kami akan melakukan aksi besar dan sangat dimungkinkan kami akan melakukan mogok nasional bila ini dipaksakan. Dan kami berterima kasih kepada elemen masyarakat lain yang juga bersikap sama menolak terhadap RUU Cipta Kerja di dalam Omnibus Law ini. Misalkan Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga ormas-ormas Islam yang lain, dan juga ormas-ormas dan elemen-elemen masyarakat lain juga menyatakan menolak terhadap RUU Cipta Kerja di Omnibus Law ini. Oke, nanti ini kan ada rapat jam 1 siang ya. Ya. Nanti kalau misalnya itu tetap diadakan, ini artinya demo akan terus berlanjut begitu di sini. Ya, bahkan kami akan mobilisasi yang lebih besar lagi. Ini mungkin hari ini atau jam sekarang ini baru ratusan anggota kami. Ini sekarang lagi kita konsolidasikan. Mungkin nanti tambah siang, tambah sore, itu anggota kami akan bertambah banyak. Ada lagi ya, tolong dicatat baik-baik, tolong diekspos besar-besar. RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan ini dalam hal ini Cipta Kerja bagi kami adalah neraka ya, bagi kami para pekerja, dan saya rasa tidak hanya pekerja ya, masyarakat secara umum ini adalah sangat mendegradasi tentang hak-hak kami. Saya rasa secara substansinya teman-teman wartawan sudah kami berikan materi. Sudah ada komunikasi dengan anggota Balik di dalam belum? Sebetulnya bulan sebelum COVID-19 kami sudah melakukan komunikasi dialog kepada mereka ya ketika Omnibus Law ini mulai dimunculkan oleh pemerintah dalam hal ini. Dan kita sudah menjelaskan dan kita sudah memberikan kajian-kajian, kita sudah memberikan argumentasi alasan hukum kita kenapa kita menolak. Sekali lagi pointernya ada 9 alasan kenapa kita menolak. Dan dari kajian-kajian ini apalagi ada yang lebih mendasar bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum di Republik Indonesia ini. Bahkan lebih dalam lagi sebagai itu normnya adalah Pancasila. Saya rasa itu. Maka pilihan kami hanya satu, ya, batalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Tidak ada pilihan lagi bagi pemerintah. Kalau tidak, maka kami para pekerja seluruh Indonesia dan kami pastikan seluruh pekerja, seluruh serikat pekerja di Indonesia ini sikapnya sama, menolak terhadap RUU Cipta Kerja ini. Terima kasih. Thank you, Pak. Kapan berpindah ke gedung ke Menko Perekonomian ya? Ya, untuk hari ini memang kami rencananya ada 2 titik, yaitu satu DPR RI dan juga di Menko Ekuin.
Namun demikian, karena balik kelihatannya juga akan memulai rapatnya di jam 1 siang, kemungkinan kami akan hanya fokus di sini. Kami hanya fokus di DPR RI, dan untuk yang di Menko mungkin nanti kita akan cari waktu lagi. Sekali lagi saya ingin jelaskan kenapa di Menko yang kita demo, karena penelitian kami, penelusuran kami menemukan fakta-fakta bahwa di Menko Equin itulah yang menggodok undang-undang RUU Cipta Kerja ini. Thank you, Pak Oke, Deden. makasih. Makasih banyak. Terima kasih. Makasih ya. Oke, makasih ya. Makasih banyak ya Bang ya. Lanjut Bang Barok. Itu tadi proses sudah selesai. Saya harapkan Bung Riden untuk menyampaikan aspirasinya, orasinya, nanti diikuti oleh seluruh pimpinan-pimpinan organisasi, baik itu KEP, SPM dan lain-lain. Saya harapkan untuk naik ke mobil komando untuk menyampaikan aspirasinya. Mari, Bung Riden. Ya, kawan-kawan SPM, dari KEP dan lain-lainnya, pimpinan-pimpinan untuk naik ke mobil komando, ayo mari kita sampaikan aspirasi kita. Ya, kawan-kawan semua, nanti saudari kita dari KEP akan menyampaikan aspirasinya. Apa yang beliau sampaikan ini membawa pesan mewakili buruh-buruh di Indonesia. Mari, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kita masih terus memperjuangkan bagaimana supaya RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan. Buruh berkeinginan bahwa RUU Omnibus Law adalah sengsara bagi pekerja ke depannya. Makanya buruh semua bukan untuk mempending, bukan untuk meniadakan, bukan untuk tetapi bahwa buruh berkeinginan untuk bahwa Omnibus Law adalah harus dibatalkan. Saat ini adalah perusahaan juga sudah semena-mena terhadap pekerja, terhadap semua karyawannya karena dampak pandemi COVID-19, yaitu dengan PHK massal. Di Jawa Barat sendiri sudah ratusan ribu karyawan ter-PHK karena dampak dari pandemi COVID-19. Karenanya buruh harus terus berjuang. Kita lihat tetangga kita, perusahaan-perusahaan di sampingnya sudah berapa yang ter-PHK akibat dari dampak ini. Belum lagi ketika nanti Omnibus Law kita bisa terus gagalkan karena akan menyesalahkan pekerja buruh ke depannya. Bagaimana mudahnya karyawan mem-PHK, bagaimana mudahnya karyawan terdiskriminasi, bagaimana upah yang tidak sesuai lagi dengan UMK dan UMSK, bagaimana nanti juga karyawan dengan keamanannya, dengan K3-nya, dengan jaminan sosialnya yang sedikit demi sedikit hapus dari fasilitas, dari kesejahteraan teman-teman pekerja. Karenanya kami dari KSPI akan terus berjuang, akan terus aksi sampai RUU Omnibus Law ini
tidak dapat disahkan oleh DPR saat ini. Karena memang perjuangan kami masih butuh waktu, perjuangan kami masih panjang. Tapi saya yakin teman-teman pekerja semuanya masih semangat untuk berjuang, mempertahankan bagaimana hak-hak pekerja di tempat kerja supaya tetap dapat diterima oleh karyawan semuanya. Karenanya kami dari SPI menghimbau kepada semua teman-teman untuk terus berjuang. Bagaimana aksi ini bisa masif, bagaimana aksi ini bisa terus berjalan dari waktu ke waktu. Karena memang aksi tidak hari ini saja, aksi masih akan terus berjalan sampai Omnibus Law benar-benar dibatalkan oleh DPR. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.